Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Syafitri dengan NIM 2305113185 akan memperkenalkan materi mengenai jenis dan sifat-sifat sudut di pembelajaran sekolah dasar. Nah, sebelum kita memasuki jenis dan sifat-sifat sudut, alangkah lebih baik kita mengenal mengenai titik, bidang, ruang, dan sinar serta yang lainnya. Oke, yang pertama yaitu titik. Titik dalam geometri adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat atau tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, yang kedua yaitu garis. Garis adalah garis lurus yang tidak memiliki ujung dan pangkal, sehingga panjangnya tidak terbatas, dan garis disebut juga unsur geometri satu dimensi. Jika terdapat 3 titik atau lebih pada sebuah garis, maka titik tersebut disebut kolinear. Yang ketiga yaitu sinar. Sebuah sinar yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Ini karena sinar garis memiliki pangkal yang tidak memiliki ujung. Untuk menghitung ukuran panjang dari sebuah sinar juga terasa sangat sulit sekali. Nah, yang keempat adalah bidang. Bidang dapat diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas dan tidak memiliki tebal. Nah, yang kelima yaitu ruang. Ruang dapat diartikan sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang terus mengembang tidak terbatas. Model bangun ruang adalah benda 3 dimensi yang solid atau padat yang mencerminkan berkumpulnya titik-titik. Oke, yang terakhir yaitu sudut. Sudut dalam geometri Euclid, sebuah sudut adalah gambar yang dibentuk oleh 2 sinar yang disebut juga sisi dari sudut. Berbagai titik akhir yang sama yang disebut puncak atau vertex dari sudut. Sudut dibentuk oleh 2 sinar terletak pada bidang yang memuat sinar. Sudut juga dibentuk oleh irisan 2 bidang. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama yaitu sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat adalah sudut yang memiliki ukuran 0 derajat, di mana kedua garis pada sudut saling berhimpit dan sama sekali tidak membentuk daerah sudut. Yang kedua yaitu sudut lancip. Jenis lancip pada sudut adalah tipe sudut yang memiliki besar sudut antara 0 hingga 90%, dan sudut lancip lebih kecil ukurannya dari sudut siku-siku. Yang ketiga yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar tepat 90 derajat. Jika 2 garis lurus saling berpotongan pada sudut 90 derajat atau saling tegak lurus di persimpangan, keduanya membentuk sudut siku-siku. Yang keempat yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan salah satu jenis sudut yang mempunyai besar sudut antara 90 hingga kurang dari 180 derajat. Nah, jenis sudut yang kelima yaitu sudut lurus. Sudut lurus terlihat seperti garis lurus, tetapi memiliki 2 lengan. Di sisi lain, garis lurus hanya memiliki 1 lengan yang menunjuk ke satu arah. Dan sudut lurus memiliki ukuran 180 derajat. Yang keenam yaitu sudut refleks. Sudut refleks lebih dari 1 sudut lurus, tetapi kurang dari 1 rotasi penuh. Ukuran sudut refleks ditambahkan ke sudut lancip atau tumpul membuat lingkaran 360 derajat penuh. Dan biasanya sudut refleks ini yaitu sudut dengan ukuran 180 sampai kurang dari 360 derajat. Nah, jenis sudut yang terakhir yaitu sudut penuh. Sudut penuh jika salah satu garis berputar ke arah garis lainnya sampai keduanya terletak pada garis sama, dan ukuran pada sudut penuh yaitu 360 derajat. Nah, selanjutnya
Kita masuk pada materi tentang sifat-sifat sudut. Sifat sudut yang pertama yaitu sudut kesejajaran. Terdapat tepat satu garis melalui titik yang sejajar dengan garis yang diberikan. Yang kedua yaitu sudut saling berhadapan. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka pasangan sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan saling kongruen. Nah, sifat sudut yang keempat yaitu sifat sudut dalam berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan saling kongruen. Yang kelima yaitu sifat sudut bertolak belakang. Jika dua buah sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut sama besar. Dan yang terakhir yaitu sifat sudut yang saling berperurus. Dua buah sudut saling berperurus, maka jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Nah, sifat sudut lain ada disebut sebagai poligon, yaitu yang pertama, jumlah sudut-sudut dalam segitiga sembarang adalah 180 derajat. Yang kedua, jumlah sudut-sudut dalam segitiga sembarang adalah 360 derajat. Dan yang ketiga, besar sudut dalam poligon segitiga sembarang adalah 180 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.